Apa Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun sudah malam masih bisa berkumpul. Kalau yang di zona 2 kita punya lagu. Nah, ada nggak sih orang zona 2 ya di sini ya? Masih ingat nggak ya lagunya? Pak Sumarna, ingat nggak Pak Sumarna lagunya? Ingat nggak Pak Sumarna? Nih kalau zona 2 ada lagu. Bu Husna aja deh, Bu Husna. Ayo Bu Husna nyanyi dikit. Lupa. Hari ini aku bahagia. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Supaya kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan penuh semangat, kita kan harus punya energi, energinya harus bahagia. Kalau bahagia insya Allah semuanya jadi terasa ringan. Makanya kita harus berusaha menciptakan rasa bahagia dalam diri kita. Nah kemarin waktu di Fastprof tuh zona 2, kita nyanyi sama-sama, lagunya sih sederhana aja biar semangat ya. Cuma begini doang, hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia, insya Allah. Udah gitu. Ayo sama-sama nyanyi dulu kan. Nanti kalau mau dipraktekin silakan. Kalau pesertanya lagi mumet-mumet, gitu kan, nyanyiin aja biar bahagia. Oke, Kayak gerakan, Bu. Semua dong. Ayo dong, bareng-bareng. Mika Tambah gerakan. Oh, pakai gerakan. Lagi tuh kita pakai gerakan. Nggak kelihatan gerakannya kalau di sini. Iya ya. Nggak kelihatan. Ayo kita nyanyi ya, bareng-bareng kan gampang cuma begitu aja ya. Oke, 1, 2, 3. Hari ini aku bahagia. Esok aku bahagia. Lusa aku bahagia. Selamanya aku bahagia. Allah bahagia. Bahagia selalu pokoknya ya. Bahagia selalu harus. Pokoknya komunitas biologi harus bahagia gitu. Nggak peduli yang lain, pokoknya bahagia aja. Mau apapun yang terjadi, bahagia. Karena takdir Allah itu nggak pernah salah. Pasti Allah kasih yang terbaik buat kita. Jadi bahagia aja. Alhamdulillah. Nggak ada kata-kata lain selain alhamdulillah dan alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya begitu aja ya. Oke, silakan Bu Tina untuk mengisi penguatan materi malam ini, GETSI ya, untuk pewarnaan bakteri. Besok ya Bu Tina ya. Besok insya Allah. Ya, besok insya Allah. Silakan Bu Tina. Baik, terima kasih Bu Tinia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan semuanya bahagia seperti yang tadi Bu Tinia sampaikan. Biar imun kita meningkat ya, biar suasana kita juga enak ya. Karena memang ini timingnya sebetulnya kurang enak ya, ini weekend. Waktunya istirahat Bapak Ibu. Makanya mungkin kita santai saja, seperti kita berbagi, kita sharing lagi, menguatkan kembali apa yang pernah kemarin didapatkan pada saat pelatihan Fastprof ya. Dan di sini juga ada teman-teman yang lain yang kemarin juga menyampaikan materi GETSI, nanti bisa juga berbagi ya, tidak hanya dari saya. Tujuannya mungkin nanti kita biar bisa lebih optimal lagi, karena kemarin juga statusnya sama ya Bapak Ibu, kita basicnya bukan di hal ini gitu, mungkin kan kita guru mapel, sementara kalau saya lihat dari GETSI ini temanya lebih banyak ke psikologi. Nah, ini tema baru, menarik ya, dan kita juga mendapatkan ini juga baru, jadi memang kita sama-sama untuk menguatkan seperti apa sih mengemas materi ini supaya menarik. Dan satu hal yang perlu diingat, kita di sini sebagai fasilitator, jadi memfasilitasi supaya kegiatan pemberian materi GETSI ini bisa sesuai target, itu yang paling penting, karena durasi waktunya tidak lama ya, 120 menit. Pengalaman dari kemarin sepertinya banyak PR di bagaimana memanage waktu, maka materinya lumayan banyak.
menurut info dari instruktur yang menyampaikan tentang Getsi ini pelatihan 6 hari yang harus dikemas menjadi 2 jam. Jadi memang wajar kalau akhirnya tidak bisa dalam ya, tapi intinya poin penting, target tujuan dari penyampaian materi ini bisa tersampaikan. Mohon izin saya mau share dulu. Bapak Ibu insya Allah sudah punya ya materinya. Nah, yang di-share di Drive itu ada Getsi Final ya. Itu yang sudah ada videonya atau yang belum nanti mohon dicek karena kalau belum ada videonya terpisah di slide sendiri. Nanti bisa ditambahkan. Nah, karena kalau digabung videonya di PowerPoint langsung itu lumayan besar kapasitasnya. Jadi nanti minta dicek, kalau belum ada saya coba. Saya lupa di Drive itu sudah ada atau belum. Untuk materi Getsi ini, mohon maaf memang tidak ini ya settingannya atau template-nya tidak sama dengan yang disampaikan sebelumnya menggunakan template yang dari Madrasah Reform. Ini asli langsung dari tim inovasi. Jadi waktu itu ketika disampaikan juga kami tidak atau mungkin saya yang terlewat ya tidak diminta untuk memindahkan ini ke template yang Madrasah Reform. Jadi asli langsung dari instrukturnya ya dari tim inovasi. Nah, materi Getsi yang pertama disampaikan dari instruktur itu menyampaikan bahwa ini isu yang sedang hangat dibicarakan, yang sedang dibuat konsepnya yang lebih matang untuk bisa masuk ke pendidikan, ke ranah-ranah pendidikan karena sama dengan sekarang disampaikan bahwa kita gencar mengenalkan literasi sains ke siswa, literasi macam-macam ya. Bapak Ibu tahu sendiri, nah termasuk literasi tentang Getsi ini. Bagaimana di ranah pendidikan itu sudah semuanya mencakup, semuanya sudah mengenalkan, semua sudah paham tentang Getsi. Gitu. Nah, inovasi sendiri ini merupakan lembaga yang bekerja sama ya. Ini hasil kerjasama sebetulnya antara pemerintah kita ya. Di dalamnya ada Kemendikbud, makanya ini ada logonya. Kemudian ada Kemenak ya dengan pemerintah Australia. Ya, mereka menggagas tentang Getsi ini. Memang AUSI kan sangat concern ya terkait Getsi. Jadi biasanya kalau pelatihan yang melibatkan pemerintahan AUSI itu pasti selalu disisipkan materi tentang gender, disabilitas, tentang bullying, ya, nekritik seperti itu. Maka kerjasama ini dilakukan. Nah, mungkin itu bisa disampaikan. Ini juga kerjasama dengan UNICEF ya. Nah, itu paling di awal yang perlu disampaikan terkait program ini. Kemudian latar belakang. Jadi di bagian ini pasti ya ini hal yang paling harus bisa memberikan pemahaman pada fasilitator bahwa nanti kita harus menjelaskan kenapa tema ini harus muncul dalam kegiatan pelatihan ini. Nah, sedangkan kita tahu ya fasilitator itu kan nanti ya di Fasda itu kan akan menyampaikan ke komunitas. Jadi memang gurulah yang nanti akan berhadapan langsung di kelas ya akan bisa menemukan berbagai perbedaan baik itu latar belakang, baik itu karakter siswa ya. Kemudian hal lainnya yang bisa kita lihat itu sangat berbeda di kelas. Nah, kita terkadang melewatkan itu ya sebagai guru lebih fokus untuk mencapai target pembelajaran tanpa kita lihat bahwa sebetulnya setiap siswa itu punya identitas, punya karakter atau latar belakang yang berbeda. Nah, ketika perbedaan itu muncul, kadang-kadang akhirnya kita menganggap itu sesuatu yang tidak normal, yang berbeda. Yang berbeda itu menjadi sesuatu yang
di akhirnya ya di labelin tertentu, hal-hal tertentu, misalnya sesuatu yang seperti kadang-kadang berkonotasi negatif, apakah itu dikatakan bandel atau yang lainnya. Nah, gurulah yang biasanya berhadapan langsung dengan siswa dan melihat keberagaman itu. Nah, dengan banyaknya keberagaman itu, maka kita diharapkan bisa memahami satu, kemudian memperhatikan kebutuhan mereka. Jadi setiap mereka yang beragam ini punya kebutuhan yang berbeda. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini terkait kesetaraan gender, ya. Kesetaraan gender ini isu yang sangat sering ya kita sering dengar dimunculkan, dan isu ini selalu juga disampaikan oleh beberapa komunitas terkait kesetaraan gender. Nah, ini kita lihat, jadi ini di sisi di pembelajaran kita ya, kesetaraan gendernya, bagaimana kita melihat kesetaraan gender ini di kelas. Ya. Nah, terkait kesetaraan gender ini kan tadi ini isu yang sangat menarik. Kadang-kadang nanti ketika kita menyampaikan hal ini bisa jadi meluas karena banyak hal yang didiskusikan, banyak hal yang dikaitkan, kesetaraan gender dikaitkan dengan agama, kesetaraan gender dikaitkan dengan politik dan yang lainnya. Nah, ketika itu meluas, kita harus kembalikan bahwa yang kita lakukan ini adalah kesetaraan gender di kelas. Bapak Ibu mungkin tahu ya, kita sering menemukan bagaimana misalnya untuk ketua kelas misalnya kita utamakan laki-laki misalnya seperti itu. Kemudian nanti sekretaris biasanya perempuan. Seperti itu yang nanti diharapkan kesetaraan gender itu terjadi di kelas kita. Kemudian tadi ketika menemukan keberagaman ini kadang-kadang memang berujung dengan pelabelan atau pengucilan atau bahkan perundungan ya, bullying di anak-anak. Ada anak yang aktif dilabelin bandel misalnya. Ada anak yang suka melanggar ya, kita labelin misalnya ada label-label yang kurang pas gitu ya yang diberikan pada anak yang tidak disiplin misalnya seperti itu. Nah, ini seringkali bisa berpengaruh terhadap kondisi siswa sehingga berefek di kemampuan siswa, kemudian kondisi siswa selama pembelajaran. Nah, diharapkan hal ini tidak terjadi lagi di kelas kita. Kita bisa memahami. Jadi guru diharapkan bisa memahami perbedaan kebutuhan siswa. Setiap yang beraneka ragam itu memiliki kebutuhan. Misalnya ya, di kelas kita ada yang punya keterbatasan dalam hal penglihatan misalnya ya. Nah, GETSI itu di sini kan gender, kemudian disabilitas, ya, kemudian inklusi sosial. Nah, yang disabilitas ini tidak harus selalu yang dalam tanda kutip itu yang memiliki kecacatan fisik misalnya. Nah, bisa juga yang memiliki kebutuhan khusus, seperti itu. Nah, ketika ada yang berkebutuhan khusus atau misalnya secara fisik itu ada di kelas kita, maka kita harus bisa men-settingnya dalam pembelajaran. Misalnya posisi duduknya disesuaikan. Ya, ketika ada siswa yang keterbatasan dalam penglihatan, maka posisi duduknya di mana. Kemudian nanti media pembelajaran disesuaikan untuk beberapa anak. Kan anak itu kita tahu ada yang dia audio, visual, dan yang lainnya. Maka kita harus memenuhi kebutuhan itu. Maka apa yang dilakukan? Model pembelajaran kita atau metode pembelajaran kita berikan itu tidak boleh itu terus. Jadi harus bervariasi supaya semua karakter itu bisa terfasilitasi. Mungkin itu yang diharapkan dari latar belakang ini disampaikan. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Terus di slide berikutnya ini disampaikan saja tentang tujuan. Jadi setelah mengikuti sesi ini peserta mampu memahami konsep dasar inklusi sosial. Nah, nanti ketika kita masuk ke kegiatan per kegiatan itu ada penguatan konsepnya ya. Nanti kita ada 3 kegiatan tentang inklusi sosial, tentang gender ya, nanti tentang pembelajaran berbasis inklusi sosial. Jadi ada 3 kegiatan. Nah,
Nanti masing-masing kita kuatkan konsepnya. Kemudian tujuan dari kegiatan ini memilih dan menggunakan media pembelajaran. Jadi memang targetnya ya kalau nanti FASDA ke komunitas itu kan meminta mereka untuk men-setting ya, men-setting kelas yang inklusi, kelas yang memenuhi kebutuhan siswa seperti itu. Jadi ada RTL-nya. Kalau kemarin kan Bapak Ibu hanya sampai memahami konsep, kemudian melihat media pembelajaran seperti apa. Nah, nanti berikutnya itu harus sudah sampai men-setting kelas seperti itu. Kemudian mempromosikan lingkungan belajar mengajar yang bebas dari kekerasan, ya. Kemudian memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran yang inklusif. Nah, nanti targetnya strategi apa yang akan kita kembangkan ketika menemukan ya, masalah-masalah inklusif tadi, masalah-masalah yang muncul dalam inklusi sosial. Ini gambaran umumnya. Ya, tadi kan disampaikan bahwa ini luas bahasannya, tapi kita akan kemas menjadi 120 menit. Makanya mungkin butuh strategi-strategi nanti supaya semuanya terlampaui. Karena pengalaman kemarin ketika pelatihan Basrof ya, mungkin yang di zona 2 tahu, di akhir kita agak keteteran. Karena untuk kegiatan ini LK-nya banyak sekali sampai ada 5 LK gitu. Gimana kita mengemas LK itu sehingga waktunya tidak keteteran seperti itu. Nah, nanti di latar belakang yang tadi pendahuluan itu 10 menit saja. Sampaikan tujuan intinya supaya kita diberikan materi ini untuk apa seperti itu. Kemudian nanti kegiatan berikutnya di kegiatan pertama itu ada memahami konsep dasar inklusi sosial, sensitivitas gender dalam pendidikan. Ini ada 2 konsep yang dimunculkan di sini. Kemudian yang kegiatan berikutnya 50 menit yang berikutnya adalah praktek menciptakan kelas inklusi. Nanti akan memilih dan menggunakan pembelajaran mendorong inklusi di kelas, mempromosikan lingkungan yang bebas kekerasan dan memahami strategi pembelajaran yang inklusif. Ini nanti dibuat ya RKTL-nya. Proses pembuatan RKTL ini diberi waktu terakhir ya, di refleksi dan penguatan itu waktunya hanya 10 menit. Mungkin itu gambarannya, jadi memang tidak banyak waktunya, jadi kita coba kira-kira ini nanti seperti apa ya memberikannya, kita memfasilitasinya enaknya seperti apa. Nah, ini di slide berikutnya, di sini ada peran-peran selama lokakarya. Sebetulnya ini juga memberi contoh bahwa kelas yang inklusi ini bisa dilakukan dengan seperti ini. Walaupun ini akhirnya kita terapkan di pelatihan kita. Ya, kita misalnya sebagai fasilitator tidak mungkin kan menghandle kelas itu semua hal karena pasti terbatas. Kadang-kadang kita fokus bisa memberikan materi seperti itu ya. Kalaupun misalnya kita melakukan hal lain tidak bisa semua hal. Ada bagian-bagian atau peran-peran tertentu yang butuh bantuan. Nah, ini juga bisa diterapkan di kelas misalnya ya, supaya semua anak-anak itu mendapatkan peran sesuai karakternya. Ya, ada anak yang aktif, ada anak yang dia sangat disiplin, bisa atau yang lainnya bisa kita beri peran. Nah, ini contoh-contoh peran yang juga bisa digunakan dalam pelatihan ini. Kita memberi contoh gitu. Jadi karena nanti terakhirnya akan didesain kelas yang inklusif, maka salah satu contohnya adalah seperti ini, membagi peran misalnya ya, timekeeper, kemudian note tulis, rabbit hole dan seterusnya. Walaupun ini tidak semuanya harus ada, ini hanya contoh saja ya, berbagi perannya. Saya untuk timekeeper ini butuh seorang yang bisa mengingatkan, oh ya waktu diskusi kita yang 50 menit ini sudah hampir habis, maka harus ada yang menyampaikan. Bagaimana menyampaikannya bisa dilakukan banyak hal ya, tergantung saya menelpon saat waktu jeda, itu kode seperti itu ya, bisa mengangkat tulisan times up atau yang lainnya ya, kode-kode yang bisa dipahami. Nah, kemudian ada note tulis. Nah, note tulis atau yang mencatat hal-hal penting selama kegiatan pelatihan itu bisa dipilihkan ya satu orang yang bertugas untuk mencatat, atau juga selain hal penting yang ditulis bisa juga parting lot
ya. Seperti yang tadi sampaikan di awal bahwa tema ini sangat terbuka untuk memunculkan banyak pertanyaan, diskusi, dan yang lainnya. Atau melebar kemana-mana. Nah, ketika ada sesuatu yang misalnya tidak sempat karena waktu tadi belum terjawab, itu bisa dituliskan. Ya, kita tuliskan di misalnya disediakan tempat untuk menuliskan hal-hal yang belum bisa diselesaikan. Kemudian ini juga rabbit hole. Ya. Kalau rabbit hole ini lebih ke meneriakan, oh ini sudah out of topic, udah keluar dari yang harus kita bahas. Maka biasanya diteriakan rabbit hole gitu. Itu berarti oh sudah keluar dari tema. Maka kita kembali ke laptop ya, kalau bahasa kita balik lagi ke topik bahasannya, yaitu bagaimana kita membahas GETSI ini di level pembelajaran di kelas atau di pendidikan ya, tidak melebar ke yang lainnya. Nah, ada juga observer, memperhatikan di akhir sesi misalnya ya. Nah, ada juga rewarded ya, rewarded misalnya memberikan hadiah ya. Kadang-kadang kan kita bertanya atau kita berdiskusi, kita berharap ada yang aktif dan yang lainnya. Ini bisa juga kita berikan hadiah supaya mereka lebih semangat misalnya, atau dalam hal ini misalnya peserta jadi lebih semangat, kita bisa juga gitu. Nanti Bapak Ibu yang mau ambil peran ini di loka karya misalnya, kita siapkan hal-hal misalnya apa, permen gitu, atau apa, biskuit atau pulpen atau apa yang bisa kita siapkan sebagai reward. Dan ini bisa diajukan juga sebetulnya ya sama panitianya supaya lebih seru. Kemudian, nah kadang-kadang timingnya di pas apa ya, di waktu yang memang kurang enak ya, setelah makan siang atau di sore. Kadang-kadang kita butuh yang membangkitkan energi. Nah, itu juga bisa dipilihkan. Atau ada juga ini herder, nggak serem sebenarnya, membantu fasilitator untuk memastikan peserta kembali ke tempat pelatihan kalau ada jeda break. Nah, ini bisa dilakukan, bisa dipilih mana yang penting, tapi sebaiknya dipilih beberapa, kalaupun misalnya nggak semuanya, nggak apa-apa. Yang penting kita mencontohkan ini adalah salah satu bentuk kelas inklusi, yaitu memberi peran supaya setiap anak bisa merasa dihargain, gitu ya. Kalau tujuan dari pemberian peran ini. Nah, oke, setelah ini kita masuk ke kegiatan yang pertama. Nanti di sini membahas inklusi sosial dan terkait gender. Kita akan mulai. Nah, LK1. Jadi di GETSI ini benar-benar harus dipastikan apa dulu yang harus disiapkan. Gitu. Kalau memang mau manual berarti ngeprint seperti itu. Ini ada 5 cerita atau 6, tergantung dari kelompoknya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kelompoknya nanti hanya 3, berarti disiapkan 3 saja. Itu kalau ada 4 atau 5, kita kemarin kan sepakat 3 ya, 3 kelompok. Berarti bisa pilih 3 cerita. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan 1 cerita masing-masing yang berbeda. Nah, seperti itu, diberi waktu baca sekitar 10 menit mungkin ya, jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama jadi mundur banyak ke belakang. Dan ini kemarin ternyata yang mengambil waktu yang paling banyak itu di sini. Karena mungkin awal-awal ya, akhirnya keteteran di akhir. Walaupun selesai, tapi mungkin kurang dalam di bagian akhir. Nah, oke, jadi ini kalau di petunjuknya nanti peserta akan menuliskan ya, hal-hal apa saja dari cerita yang dibagikan ini ya, yang membuat anak, atau karena itu terkait dengan siswa ya, cerita-cerita yang ini tuh apa yang menyebabkan tidak bisa berpartisipasi aktif di kelas. Nah, itu pertanyaannya, dan masing-masing kelompok akan mengidentifikasi dari cerita ini, kemudian menuliskan jawabannya. Nah, kalau di petunjuk memang dituliskan di kertas plano. Jadi silahkan kalau memang yang mau menggunakan kertas plano untuk menuliskannya. Kalau kemarin saya, karena waktu kita juga pelatihan sebelumnya ya,
itu kalau di kertas plano kan cukup lama waktunya. Nah, akhirnya kemarin saya coba buat versi digitalnya, sama-sama kayak kertas plano ya. Maksudnya, tapi kita buat digitalnya melalui Padlet. Kalau kemarin saya begitu, kenapa? Karena kan tidak perlu menyiapkan planonya, kemudian menuliskan dan yang lainnya. Jadi kita langsung di Padletnya dan nanti muncul tampilannya. Seperti yang tampilannya hampir mirip dengan yang Bapak Ibu masukkan di ini ya, yang tadi Bu Tinia share terkait Wibon itu. Nah, seperti itu. Jadi langsung disampaikan di situ dan semua bisa menyaksikan langsung di layar. Tapi itu hanya alternatif Bapak Ibu. Jadi silakan boleh pakai apa saja atau mau manual pun juga silakan. Hanya mungkin tolong di bagian ini diperhatikan waktunya. Nah, setelah itu selesai menuliskan, ya, menyampaikan hasil diskusinya, baru kita akan bahas ya terkait cerita dan ini tema yang disampaikan. Jadi boleh dari 6 cerita itu sebenarnya ada temanya. Cerita nomor 1 tentang bullying, cerita nomor 2 tentang perbedaan gender, 3 kemiskinan dan seterusnya sampai nomor 6 itu tentang kekerasan. Silakan mau dipilih yang mana saja dari ke-6 cerita ini. Oke, nah dari sini nanti akan muncul banyak pendapat, kemudian pertanyaan mungkin ya. Nah, pastikan juga tetap membahasnya di area pembelajaran. Bahasan tentang ini, 6 tema ini. Nah, kemudian di slide berikutnya, di metode mempengaruhi inklusi siswa dalam pendidikan, nanti disampaikan bahwa terkait keberagaman dan yang mempengaruhi sampai siswa itu seperti apa, yaitu itu topiknya di sini kan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Sebetulnya keberagaman itu banyak ya yang menyebabkan inklusi sosial itu banyak hal. Ya, contohnya di sini ya, siswa itu dipengaruhi oleh geografi, asalnya dari mana, ya, keterpencilan. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu di daerah 3T itu pasti akan berbeda kondisi siswanya, sehingga akan berpengaruh pada kemampuannya. Kemudian latar belakang orang tua, ya, kondisi perekonomian itu juga akan berpengaruh. Kondisi apalagi sekarang PJJ misalnya ya, yang masih PJJ itu pasti sangat berpengaruh dengan akses internet. Fasilitas-fasilitas ini juga mempengaruhi. Kemudian ada hambatan misalnya karena penggusuran, relokasi, atau ada penahanan, ya seperti itu juga berpengaruh. Bahasa, budaya, suku bangsa, itu juga hal yang berpengaruh terhadap kondisi siswa, kemudian disabilitas, gender. Nah, ini semua yang dibahas dalam 3 topik itu. Kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Intinya dalam inklusi sosial itu setiap siswa atau setiap peserta didik itu punya identitas, punya latar belakang. Ya, latar belakangnya yang sudah dibahas tadi, dan mereka membutuhkan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka kita harus menciptakan pembelajaran itu adalah pembelajaran yang memfasilitasi ya supaya inklusi ini bisa terjadi, inklusi sosial ini bisa terbentuk. Nah, ketika kita memfasilitasi itu, kita bisa sebut sebagai pendidikan inklusi seperti itu. Ya, nah bagaimana memfasilitasi kebutuhannya tergantung dari perbedaannya seperti apa. Itu akan dibahas berikutnya. Nah, seperti ini. Kita tanyakan melalui slide ini, apakah ini sudah dikatakan pendidikan yang inklusif atau pendidikan tadi, yang pendidikan yang memfasilitasi inklusi sosial. Kita sampaikan, pasti kan ada yang menyampaikan sudah misalnya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas intinya di sini bahwa pendidikan inklusif tidak hanya dilihat dari fasilitasnya saja, tidak dilihat dari
misalnya hanya memenuhi misalnya untuk disabilitas saja. Ada banyak keragaman, ada banyak latar belakang yang harus difasilitasi. Misalnya ya ini kan di sini ada yang belum bisa bersekolah seperti itu. Jadi kalau masih ada di lingkungan yang belum mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan, berarti di situ belum inklusif seperti itu. Nah, ini juga bisa ditanyakan ya dari gambar ini mana yang sudah inklusif gitu, A, B atau C, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi kalau kita lihat, nah, A udah inklusif belum? Pasti nanti peserta akan menjawab. B juga, C juga sama. Nah, mana yang inklusif? Karena mungkin sudah kita sampaikan bahwa pendidikan yang inklusif adalah pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan sesuai dengan kondisi si siswanya. Ya, setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Maka solusinya juga harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Maka nanti akan yang A belum inklusi. Kenapa yang A? Karena setiap orang diberi diberi hal yang sama gitu, belum tentu kebutuhannya sama, tapi diberikan sesuatu yang sama. Kemudian yang C, nah kalau ini dianggap semua orang sama sehingga kebutuhan yang dipenuhinya sama, kalau yang C ini semua orang dianggapnya berbeda sehingga perlu diberi solusi yang berbeda juga gitu. Harusnya yang ini kan diberinya tidak setinggi ini, malah mungkin ini tidak membutuhkan bantuan gitu, tapi malah diberikan bantuan. Jadi anggapnya setiap orang berbeda, jadi butuh bantuan. Nah, seperti itu. Malah akhirnya yang harusnya butuh penanganan khusus, yang betul-betul perhatian khusus menjadi terkecilkan. Nah, berarti di sini yang B lah yang menunjukkan terjadinya inklusi sosial. Karena setiap orang diberikan ininya ya, kebutuhannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Tuh. Jadi akhirnya kalau dari sini tidak akan ada yang tertinggal. No one left behind. Targetnya seperti itu dari konsep inklusi sosial. Ya, keberagaman itu semua harus terfasilitasi, berada dalam target pembelajaran. Semua mendapatkan akses yang sama, fasilitas yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Mungkin itu yang bisa kita tekankan di sini. Terus ini hampir sama ya. Equality, kalau ini kan tadi diberikan yang sama ya, kesamaan. Belum tentu itu ini pas gitu ketika diberikan yang sama. Nah, ini hampir sama dengan gambar yang ini. Nah, kalau ini penekanan, jadi perlu disampaikan bahwa pendidikan yang inklusif itu adalah pendidikan yang memfasilitasi munculnya inklusi sosial. Ketika pendidikan itu tidak memfasilitasi, maka masih dikatakan pendidikan yang eksklusif. Nah, yang seperti apa pendidikan inklusif? Sekolah harus mengakomodasi semua anak dengan mempertimbangkan faktor yang dapat membuat anak tidak bisa mengikuti pembelajaran dan berpartisipasi aktif di kelas secara maksimal. Apakah itu kondisi fisiknya, bahasanya, kemudian kondisi ya karakter ya latar belakang anaknya seperti itu. Atau mungkin bahkan misalnya ketika ada bencana anaknya menjadi trauma dan seterusnya. Nah, ini hal-hal ini harus kita perhatikan. Kenapa anak ini selalu datang kesiangan? Oh, ternyata malamnya membantu orang tua jualan di pasar, misalnya seperti itu. Itu hal-hal yang memang harus diketahui oleh sekolah. Ya, kondisi hal-hal ini yang bisa diperhatikan. Kemudian poin pendidikan inklusif lainnya adalah anak akan belajar lebih baik saat guru menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang disesuaikan. Ya, ini pentingnya kita memahami kondisi anak. Jadi ketika ada anak-anak yang misalnya cenderung ya bergerak lebih banyak, misalnya yang kinestetik, ketika kita berikan model lain itu mungkin ya walaupun bisa jadi masih tersampaikan tapi belum bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada
anaknya karena memiliki kebutuhan tertentu itu setiap anak. Nah, maka kita perlu strategi pembelajaran yang bisa mengakomodir itu. Kemudian yang ketiga, sistem dimodifikasi dan disesuaikan dengan variasi kebutuhan anak dengan berbagai tentang kemampuan, latar belakang, etnis, usia, gender tadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti itu di gender saja, lebih mirip soalnya. Nah, jadi bisa dilihat di sini untuk slide berikutnya, ketika ada keragaman apapun ya tadi yang keragaman ya latar belakang, karakteristik dan sebagainya ya, dan terpenuhi kebutuhannya, maka kita katakan itu sebagai pendidikan yang inklusif. Namun jika keragaman itu tidak terpenuhi kebutuhannya, maka belum dikatakan pendidikan inklusif atau kita sebut pendidikan eksklusif atau diskriminatif. Itu. Nah, itu yang topik yang pertama. Bapak Ibu sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Oke, sepertinya belum ya. Kemudian topik yang kedua tentang sensitivitas gender dalam pendidikan. Nah, ini yang tema ini yang sebetulnya ini ya cukup seksi kalau dibilang tuh, karena bisa menimbulkan banyak banyak pendapat ya. Ibu, maaf. Iya. Gimana? Boleh dulu sebentar sebelum lanjut mau tanya tadi yang inklusif. Intinya dia dalam pendidikan yang dinamakan dengan inklusif itu apa sih ya, siswa yang bagaimanapun itu gitu ya, ketika di sekolah itu harus diterima dan dipenuhi, difasilitasi ininya gitu ya. Jadi semuanya apa sih namanya, sama gitu. Ya, mendapatkan hak yang sama, mendapatkan akses yang sama, intinya itu. Walaupun mungkin ya keberagaman itu kan sangat variatif ya. Selama ini kan kita kenal ada istilah sekolah inklusi. Nah, tapi ternyata sekolah inklusi itu belum sepenuhnya inklusif kalau hanya melihat dari oh iya sudah bisa menerima yang disabilitas saja gitu. Padahal keragaman itu tidak hanya dari sisi itu. Ada hal lainnya yang tadi disebutkan yang butiran-butiran itu ya. Latar belakang, misalnya anaknya yang kan ada kadang-kadang di kelas itu yang dia minder, nggak berani berinteraksi di kelas. Kenapa? Karena latar belakang keluarganya, misalnya orang tuanya ada problem atau secara ekonomi kekurangan. Nah, hal-hal itu yang harus diperhatikan gitu. Kenapa anak ini tidak bisa berpartisipasi aktif? Oh, ternyata punya masalah di sini. Nah, itu kan berarti menunjukkan oh latar belakang. Jadi keragaman yang berbeda. Nah, keragaman yang berbeda ini perlu dipenuhi kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya tidak harus sama. Misalnya nanti di timing lain kita perlu panggilkan misalnya tim dari konseling supaya anak ini bisa teratasi dari ketidakpercayaan dirinya misalnya. Jadi pemenuhan kebutuhan itu bisa berbeda tergantung dari keragamannya gitu. Maksudnya permasalahannya apa? Jadi kalau saya lihat di sini sih intinya apa yang membuat peserta didik itu menjadi tidak optimal di kelas gitu. Nah, kita perlu perhatikan kira-kira latar belakang apa yang mendasari itu. Nah, maka solusinya apa? Gitu. Kemudian dilihat juga dari strategi pembelajaran. Kita harus tahu bahwa anak ini berbeda, ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu. Yang slow learner harus seperti apa, yang fast learner harus diberikan seperti apa. Nah, treatmentnya kan beda-beda. Misalnya apakah perlu ada remedial atau klinik ya, kelas klinik, ataukah perlu ada pengayaan. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah, untuk yang pendidikan inklusif itu sepertinya arahnya ke sana. Jadi harus memfasilitasi itu. Mungkin itu Bu Tiara ya? Iya. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Jadi intinya memang sekolah yang inklusif ya, pendidikan yang inklusif itu pemenuhan ya. Intinya kita memenuhi kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang tadi. Ini itu.
Ya, nanti yang lain mungkin bisa membantu juga. Ada hal yang masih kurang bisa nanti ditambahkan. Halo, assalamualaikum Bu. Saya Bu. Waalaikumsalam. Iya Pak Soeharto, Saya Pak silakan. Sarto. Sarto dari Sulawesi Selatan. Ya, silakan Ini Pak. saya mau bertanya nih Bu. Misalnya di madrasah itu ada disabilitas misalnya. Maksud saya ini sampai level berapa misalnya kalau di level ya, level 1, 2, 3 sampai 4 kayak PPKM lah. Sampai level berapa yang bisa diakomodasi untuk bisa sekolah di madrasah reguler ya. Karena mungkin ada madrasah yang luar biasa misalnya. Yang sampai yang level berapa yang kita bisa akomodasi untuk bisa sekolah di madrasah reguler misalnya. Kalau ya yang disabilitas tadi itu Bu, maksud saya. Bisa. Oke, iya Pak, terbayang. Iya. Ya, memang untuk target ini kan ini proses ya. Jadi madrasah berupaya nanti akan menyampaikan kepada komunitas bahwa kita perlu mempertimbangkan ini. Pasti juga akhirnya itu akan dibuat menjadi sistem. Bagaimana sistem sekolah terkait penerimaan, kemudian fasilitas, dan yang lainnya pasti butuh penyesuaian. Nah, yang disabilitas itu juga harus terakomodir. Nah, sejauh apa kita bisa mengakomodir? Karena memang betul Pak berlevel ya. Ada yang masih memungkinkan bisa kita terima, ada yang memang kadang-kadang ini juga jadi permasalahan adalah kadang yang disabilitas itu kan butuh pendamping ya. Butuh pendamping, butuh fasilitas khusus. Apakah itu memang bisa difasilitasi, tapi harusnya kalau memang ini jadi concern nanti di sistem pendidikan kita khususnya di madrasah, maka itu juga harus pelan-pelan kita arahkan ke sana. Nanti tetap akan ada ini ya Pak, batasan atau aturan misalnya, karena ada disabilitas ya yang mungkin akan sangat sulit gitu. Bisa jadi karena kan luas ya yang disebut disabilitas itu. Kalau fisik mungkin ada alat ininya gitu, tapi kalau udah dia disabilitasnya ke mental, nah mungkin itu juga perlu dibicarakan lagi gitu. Tapi minimal kita bisa tidak boleh ada kata menutup gitu Pak. Intinya membuka, nanti bisa diberi apa ya solusi yang terbaik dengan misalnya ada siswa yang seperti ini. Apakah sekolah masih memungkinkan bisa memfasilitasi? Kalau tidak, maka itu akan dibicarakan lagi seperti apa. Mungkin begitu Pak. Bu Tina. Iya. Bu Tina. Iya Bu Lili. Mungkin saya bisa menambahkan ya di sini ya. Iya, silakan Bu Lili. Jadi karena kita ranahnya sekolah umum, kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk menangani siswa yang difabel, misal keterbelakangan mental, kemudian tunarungu atau tunapa, kita nggak berhak. Maka itu adalah ranahnya SLB gitu. Nah, yang lebih ke sini gender di sini adalah kita memberikan pelayanan kepada siswa yang masih normal tetapi memiliki keterbatasan tertentu. Misal, ada siswa itu terlalu pintar di kelasnya, sehingga dia kalau belajar biasa itu cenderung menjadi mencari perhatian lah, boring lah, seolah-olah tidak memperhatikan gitu. Nah, jadi sekolah tersebut harus mempunyai data. Oh, siswa ini cara belajarnya seperti ini. Maka kalau dia berulah, maka guru harus tahu gitu loh. Oh, dia sedang perlu perhatian gitu ya. Kemudian dia sudah boring dengan soal-soal yang biasa. Nah, di situ yang dimaksud lebih ke inklusinya dan gendernya di sini. Dan data ini harus kita dapatkan secara akurat. Jadi kalau dia misal mohon maaf keterbelakangan ekonomi sehingga dia kurang akses terhadap apa-apa yang fasilitas, misalnya mau internet dia nggak bisa, kemudian ini. Nah, sekolah wajib memikirkan akan hal itu sehingga semua siswa itu bisa mengakses semuanya. Kemudian kalau misalnya
cacat-cacat tubuh, yang mana yang bisa diakomodir oleh Iya, sekolah betul. umum, mana yang tidak bisa gitu. Jadi jangan sekolah umum, madrasah umum dicampur adukkan dengan SLB, bukan. Tetapi kita bagaimana memfasilitasi siswa yang normal tetapi berkebutuhan khusus, bukan berkebutuhan khusus dalam arti physically ya, tapi lebih ke Ya, arah mentalitas tadi ya. mentalitas. Ada yang minder, betul ya, ada yang Ya. terlalu pinter, ada yang nggak suka dengerin, ada yang Oh malah ya. cara belajar ya, ada yang suka bisa mendengar, kemudian melalui visual. Nah, itu kan berbeda-beda. Maka setiap guru harus paham tuh. Jadi tidak ngejudge siswa yang suka bikin onar itu selalu nggak bisa, padahal dia bosen di kelas gitu. Karena mungkin gurunya belum mengetahui tipe belajar seperti apa Ya, gitu. betul. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak menangani siswa-siswa yang memang bukan ranah kita. Jadi tidak bisa kita menangani orang yang misalnya terlalu rendah IQ-nya terlalu rendah. Jangan dipaksa bisa, karena itu mungkin dia seharusnya sudah masuk ke ranah yang lain gitu. Jadi kita usahakan bagaimana pemenuhan akses siswa tersebut terhadap apa yang berhak dia dapatkan gitu. Jadi bukan berarti harus yang tuli, yang ini, yang kekurangan physically dimasukkan ke madrasah atau di sekolah. Ya, Mungkin ya. begitu Bu Tina ya, tambahan dari saya. Ya. Ya, Jadi terima mungkin kasih. lebih berat ke perbedaan karakter ini ya Bu. Iya, karakter, dan itu kan bisa didapatkan datanya. Biasanya kalau BK ya punya data ya, awal tes atau apa, itu kan cara belajar, itu kan BK Cara yang punya, belajar, dan iya. itu harus guru itu harus tahu karakternya. Jadi Ya, jangan betul. keburu memvonis gitu ya. Betul. Dan Tidak boleh kecerdasan siswa itu kan beda-beda ya. Ada yang kognitif, ada yang ini, ada yang ini. Jadi kita harus mengembangkan itu agar siswa itu bisa lebih berpotensinya itu lebih tergali gitu. Tadi itu aksesnya harus sama, semua dapat akses. Nah, Betul, itu betul. yang penting. Ya, Monggo Bu Tina, betul. lanjut. Iya, Iya. makasih Bu Lili. Ya, Dina, sedikit ada yang ingin saya bertanya juga. iya. Silakan Bu Ya, Isti. terkait, bisa Bu Tin? Ya, silakan Ibu, mangga. Mohon maaf ini terkait dengan materi GETSI ini kan sebenarnya kalau saya menelisik dari materi-materi yang ada di GETSI ini itu sepertinya memang ada keterkaitan materi ini dengan program kementerian kita di Kementerian Agama itu dengan adanya madrasah ramah anak gitu ya. Kalau biasanya itu trending topik trendingnya yang pendidikan kita di madrasah kan seperti itu, madrasah ramah anak. Jadi madrasah ramah anak itu kaitannya dengan GETS itu kan sangat kental ya, mulai dari gendernya, disabilitasnya, bagaimana terkait dengan inklusinya juga, terkait juga ada materi tentang kemiskinan gitu kan ya Bu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai fasilitator provinsi dan kita menularkan semangat juga kepada fasda kita untuk merubah mindset guru-guru kita ya Bu ya, merubah mindset guru-guru kita terhadap konsep GETSI. Artinya dalam proses nanti pembelajaran di madrasah guru-guru kita yang ada di komunitas MGMP itu memiliki pola pikir yang berbeda ataupun berubah dari yang sebelumnya. Bagaimana seorang guru misalnya untuk konteks yang kecil itu bisa selama ini kan bagaimana guru itu merasa bahwa dia harus dipahami cara mengajarnya, bukan baliknya. Harusnya seorang guru itu memahami belajar siswa karena ada yang auditori, ada yang kinestetik, kemudian plus lagi dengan misalnya mereka punya keterbatasan secara fisik maupun secara mental, itu juga mungkin menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam GETSI ini, dalam proses pembelajaran kan, atau dalam proses kehidupan mereka di madrasah kan ya, terkait dengan perilaku dan sikapnya.
Itu yang pertama Bu Tinia. Mungkin mohon diluruskan kalau misalnya ada hal-hal yang berbeda dari sini. Dan yang kedua Bu Tina, mohon maaf, materi GETSI ini apakah sama dengan seperti yang sebelumnya Pak Adi ya? Apa yang fasilitasi bahwa materi GETSI ini itu cukup sampai di FASDA saja. Jadi FASDA tidak lagi menularkan bukan menularkan, mohon maaf, terkait dengan materi ini nanti di komunitas. Apakah ada materi GETSI juga nanti masuk ke komunitas MGMP-nya atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian kalau yang terkait dengan bidang kajian kita di biologi, di dalam GETSI ini juga mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyimpangan yang terjadi baik secara biologis maupun non biologis ya. Saya jadi teringat nih Bu Tina terkait dengan sindrom yang terjadi pada manusia, dalam hal ini anak-anak juga mungkin bisa terjadi, itu juga bisa menjadi kajian di GETSI ini. Itu saja mungkin pertanyaan saya terhadap Ibu Tina. Tadi Iya. Mohon maaf. Terima kasih Bu Isti. Ya, saya tanggapi dulu sebentar ya Bu, biar nanti nanti setelah ini baru kita lanjut lagi. Yang terkait tadi disampaikan Bu Lili, ya memang betul. Jadi kita diingatkan lagi bahwa ketika mengelola pembelajaran jangan lupa bahwa setiap individu itu punya latar belakang yang berbeda, sehingga kita harus memfasilitasi itu. Tapi memang disampaikan dari instruktur bahwa bisa jadi ada yang disabilitas secara fisik gitu yang akan mendaftar atau masuk di sekolah kita. Nah, yang ditanyakan di sini sampai sebatas apa tadi yang Pak Soeharto tanyakan ya, sebatas apa kita bisa menerima Ya, betul, Pak Soeharto. kita perlu Ya. analisis. Jadi memang ini sistem ya Pak, by sistem harus dibicarakan. Jadi fasilitas yang kita miliki itu sejauh mana sehingga kita bisa menerima ya. Intinya memang bisa memungkinkan mungkin secara IQ dan sebagainya tadi yang boleh disampaikan memang yang dalam tanda kutip normal dan bisa mengikuti pembelajaran gitu ya. Tidak perlu ada pendampingan khusus yang membutuhkan tenaga yang memang khusus pegang yang seperti itu gitu ya Pak. Tapi bisa jadi secara mental normal, mungkin secara fisik ada keterbatasan ya. Nah itu juga masuk di sini dalam kita sebut disabilitas. Jadi kita juga harus memfasilitasi itu, baik misalnya dari sarana sekolah dibuat ram ya, jalan yang tadi ramnya, kemudian nanti penempatan di kelasnya seperti apa, jangan terlalu sempit, mungkin dia menggunakan kursi roda maka harus ada space ruang yang cukup. Nah seperti itu juga kita sebut sebagai inklusi. Jadi bisa mungkin di sini dibatasi sejauh mana kita bisa menerimanya ya. Mungkin itu yang tadi. Makasih Bu Lili masukannya. Kemudian yang dari Bu Isti, ya memang pada akhirnya ketika kita memfasilitasi semua kebutuhan anak, pasti kita akan arahnya ke madrasah yang ramah anak itu Bu. Otomatis ya, karena ramah anak melihat dari sisi lainnya gitu dan beririsan menurut saya. Kemudian terkait materi ini, kalau saya simpulkan kemarin dari hasil pembekalan dari instruktur ini akan kan besok diberikan kepada fasilitator daerah FASDA ya. Nah, mereka akan meminta komunitas untuk membuat atau merancang pembelajaran yang bisa memfasilitasi GETSI ini. Nah, apakah nanti diberikan dalam bentuk materi umum seperti ini yang kita lakukan atau tersirat di setiap kegiatan ya, bahwa nanti diharapkan guru-guru mendesain pembelajaran yang memuat tentang GETSI ini. Bagaimana memfasilitasi keberagaman tadi secara kemampuan belajar yang berbeda, keragaman dari latar belakang ekonomi dan seterusnya, misalnya apakah
Misalkan nanti ketika sekarang kan era digital nih, seperti itu. Maka kita harus memfasilitasi bagi siswa yang tidak mempunyai itu, maka harus ada alternatif lainnya seperti itu. Mungkin arahnya nanti ke sana. Nah, saya kurang tahu, mungkin nanti bisa disampaikan rutinnya akan seperti apa. Tapi kalaupun tidak secara umum materinya disampaikan, nanti FASDA akan meminta guru-guru setting yang memuat GEPSI gitu. Mungkin itu. Kemudian yang ketiga masih sama ya, kaitannya tadi terkait jadi kita memang harus bisa memilah dari batasan-batasan yang bisa terakomodasi dalam pembelajaran ya, keterbatasan yang seperti apa gitu kalau yang tadi sindrom itu. Mungkin itu Bu, ada yang kurang pas atau ya. Ya, sama-sama Bu Esti. Silakan Bu Mardiana. Ya, makasih banyak Bu Tina. Maaf sebelumnya saya ingin saya tertarik di sini ada clue yang saya harapkan sebenarnya di pembelajaran ini. Apalagi tadi pengantarnya mengatakan bahwa materi ini kan luas, seharusnya diberikan berhari-hari tapi kemas dalam waktu 2 jam. Nah, yang ingin saya tahu basicnya dari materi ini sebenarnya adalah target apa sebenarnya yang diharapkan oleh kami FASPRO dengan memfasilitasi materi GETSI ini kepada FASDA. Target apa sebetulnya yang kita harus capai? Apalagi kalau saya tidak gagal paham tadi siang itu, bahwa materi itu dilanjutkan ke komunitas. Jadi, apakah dengan memfasilitasi materi ini kepada FASDA hanya sampai pada titik menambah wawasan mereka tentang apa itu GETSI, atau memang ada hal lain bagi mereka nanti akan mendesain pembelajaran segala bernuansa GETSI. Jadi supaya maksud saya ini supaya kami nanti para fasilitator tidak kebablasan dalam memberikan materi, apalagi ini akan memancing banyak pertanyaan. Jadi mungkin bisa disampaikan 1, 2 atau berapa 3 target yang utama supaya kami juga ada rem gitu dalam memfasilitasi materi GETSI pada saat penerapannya nanti. Saya kira itu Ibu, mohon maaf, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mardiana. Jadi memang ini yang saya rasakan juga kemarin Bu ketika mendapatkan materi tentang GETSI ini, sejauh mana gitu, apa yang harus kita lakukan di kelas dengan konsep GETSI yang luas ya, seperti apa. Jadi intinya yang pertama adalah pengenalan konsep tentang GETSI ya, tentang gender, disabilitas, kemudian inklusi sosial. Tadi yang poin-poin itu yang harus kita kuatkan ya di level fasilitator berikutnya untuk menyampaikan bahwa kita di pembelajaran itu harus mempertimbangkan ini, keragaman ya, keragaman tadi. Jadi setiap individu siswa itu beraneka ragam latar belakang. Ya, kita harus pahami itu bahwa ketika ada masalah, ya masalah di pembelajaran, maka kita perlu tahu dulu latar belakang sebelum kita melakukan pelabelan atau penjelasan. Anak ini nggak pintar gitulah, ya kadang muncul bahasa nggak enak malah. Ini anak ini bandel misalnya. Nah, sebelum memberikan pelabelan itu kita harus tahu dulu seperti apa. Jadi konsep tentang inklusi sosial perlu kita sampaikan bahwa keragaman ini harus difasilitasi dulu kebutuhannya. Kita harus menciptakan inklusi sosial itu di kelas kita. Mungkin seperti itu Bu untuk konsep. Jadi konsep dasarnya kita sampaikan. Kemudian ketika sudah memahami konsep tentang adanya keberagaman, kemudian membutuhkan penanganan tersendiri atau kebutuhan yang berbeda-beda tadi harus kita penuhi ya supaya mereka mendapatkan akses yang sama misalnya. Nah, berikutnya kita harus membuat strateginya seperti apa di kelas gitu. Karena ending dari kegiatan dari materi ini adalah membuat strategi pembelajaran di kelas. Nanti di kegiatan kedua ada bagaimana kita salah satu cara
kita bisa memfasilitasi GETSI ini dalam pembelajaran. Nanti yang kegiatan berikutnya ada contohnya. Mungkin itu. Itu bukan Bu Mardiana maksudnya? Ya. Jadi materi ini sebenarnya untuk menambah wawasan saja ya. Sepertinya nanti ada yang bertanya fasdanya kapan diterapkan ini atau gimana gitu. Iya. Di ujungnya itu nanti diminta mendesain kelas di RKTL-nya. Nanti kita akan bahas di belakang. Seperti itu. Sedikit Bu Tina. Ya, Betty. Dengan pertanyaannya Ibu Mardiana tadi, jadi ini kaitan dari follow up atau lanjutan daripada GETSI ini, kalau semisalnya ini tidak dalam kapasitas nanti langsung ke komunitas, jadi hanya untuk kalau pemahaman saya tadi mendengar dari penjelasannya Ibu Tina, jadi hanya semacam ya tadi wawasan lah ya, atau misalnya perubahan pola pikir atau mindset dari guru kita terkait dengan GETSI itu untuk penyusunan desain pembelajaran. Jadi kalau begitu materi GETSI ini ini akan dipakai di ini ya pembelajaran di mata pelatihan selanjutannya di pembelajaran aktif ya Bu, atau bagaimana? Mungkin nanti akan jadi dibuat kelas dengan berbagai kayak pembelajaran aktif masuk gitu. Mereka akan mendesain pembelajaran yang memuat GETSI, melakukan pembelajaran yang aktif misalnya, mengembangkan ya materi-materi umum yang diberikan itu mungkin akan ya diminta untuk disisipkan di desain pembelajarannya. Saya menangkapnya sih seperti itu. Gitu. Maksud saya jadi maksudnya begini, mohon dikelirkan ini. Jadi pemahamannya jadi nanti pada saat ini MGMP-nya mereka nanti Fasda melakukan MGMP-nya itu melakukan kegiatan, itu mereka diminta menyusun desain pembelajaran dari unit pembelajaran yang wajib dan yang pilihan itu ya. Jadi masuk itu ya. Kan akan merancang kelas. Nah, ketika merancang kelas tuh hal-hal yang penting misalnya dalam GETSI atau apa itu harus terakomodir gitu loh, Bu. Saya nanti mungkin Bu kita lihat di kegiatan yang berikutnya ya, Bu ya. Ada petunjuknya di situ. Oke, kita beralih dulu ke slide berikutnya ya, Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Nah, kegiatan berikutnya untuk yang ini, nah karena kita temanya tentang gender, jadi disampaikan di sini bahwa seringkali isu tentang gender ini terjadi di kehidupan kita, ya di sekitar kita. Apa yang dilakukan ini curah pendapat, jadi nanti bisa disiapkan semacam atau post-it boleh, kalau ada yang mau bikin kayak tangan juga boleh. Intinya mengangkat tangan siapa yang melakukan memasak di rumah, belanja ke pasar, kegiatan-kegiatan yang rutin. Kalau mau ditambahkan yang lainnya juga bisa. Ini contoh saja ya, sampai 5 ini bisa ditambahkan yang lainnya. Kalau pesan dari instrukturnya biasanya kita akan gunakan warna. Biasanya warna pink itu di perempuan, identik dengan perempuan. Sekarang kita minta laki-laki untuk menggunakan penanda untuk angkat tangannya dengan warna pink, seperti itu. Menunjukkan bahwa jangan suka mengidentikan sesuatu dengan jenis kelamin tertentu, intinya seperti itu. Nah, ketika kita di sini bisa dilihat nanti siapa yang akan melakukan secara dominan gitu. Nah, selama ini kan selalu bayang bahwa memasak di rumah itu misalnya banyakkan ibu-ibu. Nah, ternyata bisa kita lihat nanti seperti apa. Oke, saya pikir ini cukup ya. Sudah insya Allah akan terbayang. Kemudian yang ini nanti, nah setelah ini kita akan ada video, tapi sebelumnya kita minta peserta untuk menggambar satu profesi. Kita siapkan kertas gambar, ya kertas APS cuma tidak apa-apa. Para menggambar profesi, silakan Bapak Ibu menggambar salah satu saja. Nah, pilih dokter bedah, tugas. Nah, mereka akan menggambar. Setelah itu diminta untuk menunjukkan gambarnya. Ya, menyampaikan gambarnya seperti apa. Nah, oke, setelah itu boleh ada pertanyaan juga di sini, bertanya kira-kira misalnya kenapa gambarnya seperti itu misalnya.
Nah, nanti setelah ini kita tampilkan video. Nah, videonya ini tidak perlu kita tayangkan ya, Bapak Ibu sudah tonton semua tentang profesi yang di anak-anak pikir itu dipegang oleh laki-laki. Nah, setelah ini kita diskusikan. Nah, nanti diskusikan bandingkan dengan yang digambar ya. Kemudian respon peserta terkait video tersebut. Nah, kira-kira apa? Nah, pasti akan muncul pernyataan bahwa hal tertentu tuh biasanya identik dengan gender tertentu. Kita bisa berdiskusi di sini. Nah, jadi kenapa bisa ada menganggap bahwa dokter bedah itu biasanya laki-laki, astronot itu biasanya laki-laki, misalnya pemadam kebakaran juga biasanya laki-laki. Nah, ini yang kita sebut sebagai stereotip gender. Biasanya stereotip gender ini lebih ke penilaian terhadap sesuatu karena persepsi gitu, belum tentu yang sebenarnya. Pelabelan tentang apa yang pantas untuk perempuan dan laki-laki berdasarkan asumsi, misalnya yang bisa memimpin itu laki-laki, stereotip itu seringkali muncul, atau yang lebih sabar itu perempuan, padahal kan belum tentu gitu, tapi itu sudah jadi stereotip gender. Kemudian dan kadang-kadang itu melahirkan ketidakadilan, misalnya dianggap perempuan itu bisa diapa-apakan, misalnya tidak pernah protes, seperti itu, muncul ketidakadilan. Misalnya kayak disampaikan juga bahwa ini juga bisa terjadi di pembelajaran kita gitu, di kelas misalnya tadi yang jadi ketua kelas tuh biasanya laki-laki, kayak seperti itu bisa kita kaitkan. Nah, ini bisa ditanyakan. Nah, ini juga kalau permintaan dari instrukturnya itu tulis di plano. Jadi waktu itu kita diminta menuliskan ini. Tapi saya pikir kan persiapannya banyak ya Bapak Ibu, nanti apalagi waktunya sudah dekat, banyak hal yang harus disiapkan. Mungkin butuh strategi, tidak semua. Karena kami diminta waktu itu untuk menuliskan tulis tangan ini di plano. Ya, jadi LK tadi di plano, ini juga di plano gitu. Bapak Ibu harus menuliskan ini gitu. Nah, kalau misalnya nanti agak ini ya berat, waktunya terbatas, ini bisa silakan didigitalkan juga, boleh menggunakan apa saja. Jadi silakan strateginya diserahkan kepada Bapak Ibu. Intinya di sini kita bisa lihat apakah hal-hal seperti ini masih terjadi di lingkungan peserta ya, di sekolahnya seperti itu. Nanti kita akan lihat. Nah, bisa dengan apa? Nanti mereka menempelkan gitu, atau kalau mau sedikit seru ya, bisa jadi misalnya masing-masing tuh dibagi biji apa yang agak besar ya, kacang atau biji jagung gitu mereka pegang. Nanti nomor 1 kita siapkan di kegiatan 1 misalnya ini kita siapkan wadah atau kotak. Jadi ada berapa kotak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 kotak. Kegiatan nomor 1 siapa yang masih terjadi? Masukin biji jagungnya. Kemudian kegiatan 2, setiap kelompok memasukkan biji jagung, atau setiap orang boleh ya. Kalau pesertanya dikit kan bisa setiap orang. Nanti kita lihat masing-masing kotak mana yang masih mendominasi ya, sesuai pernyataannya. Nanti kita akan diskusikan kenapa itu terjadi misalnya. Ya, itu targetnya. Intinya ini lebih ke voting ya, curah pendapat. Mekanismenya silahkan. Ya, dari sini bisa kita diskusikan. Oke, nah untuk slide ini kita sampaikan bahwa mengapa ini terjadi? Kita bahas yang ini ya, tabel yang ini. Nah, kita bahas gitu. Mengapa ini terjadi? Oke, jadi karena ada kebutuhan ya, maksudnya untuk diakui dan seterusnya. Apa dampaknya bagi individu itu kalau terjadi? Apakah ada diskriminasi? Nah, ini bisa diberikan juga contoh-contohnya. Oke, saya mungkin agak cepat ya karena sudah lumayan larut. Oke, nah ini di sesi ini kita diskusikan bahwa stereotip gender atau penilaian terhadap gender terkait hal tertentu itu ini juga dikaitkan dengan isu gender ya. Jadi memang karena ada pelabelan tertentu ya, dianggap perempuan tidak bisa memimpin, dianggap perempuan itu urusannya dapur, kasur, sumur seperti itu. Muncullah isu gender dan dianggap itu sebuah ketidakadilan atau diskriminasi gitu.
sehingga ada pembedaan peran tadi. Nah, ini tuh saling berkaitan ya, jadi bisa kita memulainya dari mana. Seperti itu, dan ini siklus. Oke, nah ini yang tadi disampaikan bahwa endingnya adalah praktik menciptakan kelas inklusif. Diharapkan targetnya dari penyampaian materi ini, setiap peserta bisa mempraktikkan kelas inklusif. Nah, dimulai dengan menentukan media pembelajaran. Ya, pasti ini kan dilakukan oleh setiap Bapak Ibu guru ketika mau masuk kelas, pasti menentukan media pembelajaran apa yang akan digunakan. Nah, pastikan media pembelajaran itu memfasilitasi terbentuknya inklusi sosial. Ya, kita jangan lupa bahwa ada yang punya keterbatasan, misalnya kurang bisa melihat dengan jelas, maka harus gunakan font tulisan yang bisa terlihat baik oleh semua peserta didik. Kemudian kita juga harus memuat media pembelajaran kayak yang yang tidak memunculkan stereotip gender. Saya seperti ini, pahlawan gitu ya. Nah, ini kan kebanyakan yang muncul laki-laki misalnya, padahal pahlawan perempuan kan banyak. Nah, seperti itu. Kemudian media pembelajaran yang tidak mengandung kekerasan. Kemudian media pembelajaran yang aman, ya, tidak boleh melukai. Ya, hati-hati dengan ujungnya yang tumpul, apakah itu akan melukai peserta didik, hal seperti itu. Jadi, pemilihan media pembelajaran ini perlu dipertimbangkan. Kita harus melihat apakah ini tepat, ya, tepat sasaran untuk peserta didik. Nah, seperti apa kita mengidentifikasinya? Nah, tapi sebelum ke sana kita berikan dulu LK yang keempat. Nah, ini ceritanya dikasih tentang dongeng Sang Kuryang. Ada sebetulnya dalam bentuk PDF yang masih lupa apa ya? Mungkin masih pada ingat cerita tentang Sang Kuryang, bisa jadi juga ada yang tidak tahu atau lupa. Nah, itu bisa diberikan kertasnya atau mau ditayangkan videonya juga ada ya, nanti saya coba cek. Jadi sambil mengidentifikasi bisa menganalisis cerita. Nah, ini kan sebagai media ya untuk pembelajaran. Apakah medianya sudah cocok untuk usia dan tumbuh kembang anak? Apakah memfasilitasi inklusi sosial terkait gender, disabilitas, suku, bahasa, dan lain-lain? Apakah memuat sensitivitas gender, ya? Apakah mudah diakses? Apakah mengandung kekerasan? Seperti itu. Nah, kita analisis dari cerita Sang Kuryang itu. Nah, kita ulas nanti dari cerita Sang Kuryang apakah sudah cocok. Nah, ternyata di Sang Kuryang itu kenapa yang dipilih Sang Kuryang? Ya, ini kan legenda yang sangat terkenal ya, terutama di Jawa Barat mungkin. Nah, itu sampai ke anak kecil juga sudah diberikan cerita itu. Ternyata terkait ceritanya untuk usia dan tubuh anak di awal-awal usia-usia ini ya, SD awal itu belum pas cerita ini diberikan. Kenapa? Karena itu satu terkait kekerasan, kemudian pernikahan yang tidak mungkin antara manusia misalnya dengan hewan, kemudian hubungan yang terlarang seperti itu. Nah, ini target dari LK yang diberikan. Jadi nanti fasilitator meminta peserta untuk mengidentifikasi cerita dari sisi ini. Nah, hasilnya nanti disampaikan ya oleh peserta. Ini bisa disampaikan langsung, bisa dalam bentuk tulisan. Kan diatur ya pasnya seperti apa. Kemudian setelah itu kita sampaikan intinya ketika kita mau memberikan media pembelajaran, kita perlu melakukan analisa dulu sebelum itu diberikan. Ini poin penting yang harus disampaikan. Nah, apa yang bisa dilakukan guru jika menemukan konten yang tidak sesuai? Misalnya di buku pelajaran ada tentang kekerasan, atau ada tentang pornografi, atau ada konten yang bisa memicu ini ya perdebatan misalnya terkait ras seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh guru? Itu di LK yang
tentang media. Intinya nanti banyak hal yang bisa, ini terkait ini ya, media yang mengandung kekerasan. Nah, kita juga perlu menyampaikan bahwa bentuk kekerasan itu kadang juga tidak dalam medianya. Jadi di sini men-setting pembelajaran itu pertama dari media, kemudian kedua dalam proses pembelajaran. Jangan sampai dalam pembelajaran itu bisa memunculkan hal yang memunculkan diskriminasi atau eksklusi. Nah, seperti apa perilaku hal-hal yang bisa memunculkan eksklusi atau diskriminasi? Misalnya bullying, ya, ini kan antar siswa bisa terjadi, guru dengan siswa juga bisa terjadi, pelabelan, perundungan itu juga bisa terjadi, kekerasan secara seksual bisa terjadi, dan itu bisa menyebabkan anaknya terdiskriminasi. Dia akan memisahkan diri dari lingkungan, kemudian proses pembelajarannya menjadi terganggu dan juga akan berefek ke hasil belajar siswa. Mungkin itu terkait di slide ini. Jadi perlu disampaikan bahwa kekerasan itu banyak bentuknya ya, gitu saya munculkan. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu proses pembelajaran di kelas yaitu kekerasan secara fisik, jelas ya, secara fisik. Dan kalau secara fisik itu sebetulnya mudah teramati. Yang sulit adalah kekerasan secara emosional ya. Sekarang tuh lebih banyak kekerasan ke emosional, ke tidak fisik tapi dari kata-kata ya, itu juga banyak yang terjadi. Bullying dan itu tuh dianggap sekarang menjadi hal yang biasa dan banyak terjadi di sekolah-sekolah. Nah, itu perlu disampaikan bahwa pembelajaran itu jangan sampai memunculkan hal-hal seperti ini. Kemudian kekerasan lainnya, kekerasan seksual misalnya ya. Kemudian grooming, ini biasanya terjadi di anak-anak kecil yang memang dikerasin ya secara seksualnya oleh orang-orang terdekat, seperti itu. Kemudian eksploitasi, ya, bisa ini karena faktor ekonomi, misalnya diminta untuk mengemis di jalanan, diculik untuk di eksploitasi tenaganya. Kemudian ada juga neglecting atau penelantaran oleh orang tua ya. Nah, ini tadi kekerasan emosional. Nah, apa yang perlu dilakukan atau strategi kegiatan? Ini LK lagi ya. Isu di sekolah atau kelas ketika ada kekerasan dan bullying, apa yang akan dilakukan atau harus dilakukan? Ini bisa disiapkan, kalau ini disiapkan plano tidak apa-apa karena ini sedikit ya. Nah, mungkin nanti pesertanya mengisi dengan menggunakan post-it. Jadi nanti masing-masing kelompok akan menempelkan post-it-nya di sini. Terkait kekerasan bullying, apa strategi yang dilakukan? Pembedaan gender, apa yang dilakukan sampai ke bahasa ibu. Bu Tina. Ya. Ya, Bu. Ibu Rizka. Oh iya, Bu Rizka gimana? Kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Rizka. Mungkin ini lanjut, ini ada sedikit yang saya ingin tanyakan. Iya, silakan, Bu. Diberikan kepada teman-teman Fasda. Ya, ini ya mungkin kita sudah paham. Saya mengerucut ke bahasa ibu. Jadi ini kan kita sudah tahu ini kekerasan, perbedaan gender, kemiskinan, disabilitas. Nah, bahasa ibu ini mungkin kira-kira ya faktor bahasa, maksudnya dalam sebuah kelas ya itu karena heterogenitasnya atau keberagamannya, ya bisa saja anak-anak banyak terbawa dari bahasa ibu atau bahasa daerah ya, Bu Tina ya. Betul. Nah, ini tidak hanya terjadi pada siswa, barangkali mungkin terjadi juga pada guru-guru. Iya. Ada beberapa kasus yang saya pernah dengar dari media atau apa, itu bisa memicu di dalam sebuah komunitas guru yang mungkin egonya tinggi di dalam berkomunikasi atau berinteraksi, sehingga bahasa daerah itu lebih dominan. Itu memberi efek kepada interaksi. Ya mungkin seperti tadi saya hanya ingin menegaskan kepada minta penguatan dari Bu Tina. Jadi bahasa ibu ini kalau strateginya dalam keseharian gimana Ibu dalam antisipasinya, Bu Tina? Kalau ketika Iya,
kita berhadapan dengan realita seperti itu siswa, ya tentunya kita juga cenderung tidak kurang respect ya, Bu Tina ya. Iya, betul. Iya. Nah, baik, terima kasih Bu Rizka. Ya, terkait bahasa ibu juga ini jadi salah satu faktor yang bisa memunculkan tadi eksklusif ya. Jadi khususnya di daerah-daerah tertentu ya. Mungkin kalau di daerah-daerah yang sudah ini ya bahasa Indonesia sudah lancar dan semuanya tidak masalah. Tapi untuk daerah tertentu ini menjadi kesulitan ya dalam berinteraksi. Jadi apa yang bisa dilakukan strateginya ya kayak mungkin ya pendamping sih Bu. Kalau misalnya di daerah, bentar, suara saya jelas nggak Bu? Kayaknya jelas. Ya, di daerah tertentu misalnya kesulitan ya, apalagi misalnya ada guru yang mengajar ditempatkan di daerah yang kesulitan dengan bahasa daerahnya misalnya ya. Nah, perlu ada mungkin ketika belum bisa harus ada pendamping itu, termasuk siswanya, siswa yang misalnya dia tidak memahami bahasa Indonesia dengan baik karena lebih dominan dengan bahasa sehari-harinya, itu satu harus ada tambahan khusus mungkin ya Bu terkait penambahan bahasanya gitu. Kemudian yang kedua perlu ada pendamping untuk sementara waktu sampai anak tersebut bisa mengikuti bahasa yang digunakan. Jadi seperti itu. Nah, harus ada penambahan di luar jam didampingi supaya tidak tertinggal gitu. Karena terbayang kalau misalnya kesulitan di bahasa ya, karena memang kan akses untuk belajar di media pembelajaran gitu, itu kan menggunakan bahasa Indonesia. Sementara anak itu misalnya dia masih kesulitan. Nah, itu harus kita push dulu di bahasanya supaya nanti tidak tertinggal jauh. Bisa didampingi atau diberikan tambahan khusus. Mungkin kalau saya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu lain ada yang mau menambahkan dari pengalamannya? Gini Bu Tina, ya betul Ibu Tina bilang. Karena saya ada pengalaman anak saya sendiri Bu Tina, waktu suami saya bapaknya itu lagi sekolah S3 di Bogor ya, Tina cerita. Terus anak saya kan orang dari timur. Iya, betul. Di Palu. Jadi ketika dia ada mata pelajaran wajib ya yang bahasa daerah Sunda ya. Iya, bahasa Sunda ya kalau di Bogor. Itu dia sangat gimana ya? Mungkin dia masuk di suasana psikologi yang memang kayak tertekan karena dia tidak tahu sendiri di situ, tidak tahu apa-apa. Sementara mereka pakai pengantar bahasa Sunda. Iya, betul. Ketika dia masuk di kondisi itu dia memang terasa sekali ini. Jadi kebetulan betul Bu Tina bilang bahwa pendampingan itu mungkin perlu ya. Jadi guru yang betul-betul harus tahu muridnya bahwa dia ini betul-betul berada pada kondisi yang tidak stabil ketika pelajaran itu hadir pada jadwal yang sudah ditentukan. Jadi saya ini walaupun mungkin bisa saja saya tidak mengalami ini, tapi kan ini hal yang harus jadi terbayang Bu Rizka. Ya, jadi saya untung juga gurunya ini bagus, jadi ya anak saya pelan-pelan mulai beradaptasi karena dia sama sekali tidak tahu. Jadi dibicarakan dengan bahasa itu. Iya, betul, memang harus ada pendampingan dan harus ada tambahan. Saya pun sama Bu Rizka. Jadi anak saya juga sama mendapat, walaupun nggak harus ini ya, karena kan sekarang bahasa Indonesia itu kan udah umum. Kalau saya kebalikan, jadi sekolah sama mendapatkan bahasa Sunda juga. Nah, sama gurunya itu ada tambahan, memang ada tambahan khusus pendampingan. Jadi ketika disampaikan, ditranslate sama gurunya dulu dengan bahasa Indonesia. Jadi gurunya memang harus berupaya karena tahu peserta didik itu bukan menggunakan bahasa Sunda, misalnya contoh ya, maka gurunya mentranslate. Jadi setelah memberikan perintah di bahasa Indonesia kan gitu. Nah, kita pun ketika menemukan nanti berhadapan dengan siswa yang seperti itu, maka kita harus membantu dengan berbagai cara supaya
anak itu tetap nyaman. Jadi kalau itu dibiarkan bisa jadi kan memunculkan masalah seperti itu. Itu mungkin Bu Rizka ya. Iya, betul. Nanti ini juga ada di LK ya, teman-teman bisa ada LK 5 yang nanti kan untuk yang LK ini sebetulnya kita bantu juga dengan ada kayak strategi. Nanti Bapak Ibu dibagi dalam amplop, mungkin masih ingat ya, di amplop itu kita bagi untuk memasukkan ke sini. Ya, memasukkan ke kolom-kolom ini, misalnya nomor 1 di mana, nomor 2. Nah, itu strategi-strategi juga yang bisa kita terapkan di kelas. Nah, mungkin masih ingat ya LK-nya, dan itu juga ada kuncinya. Jadi nanti insya Allah akan, saya lupa sudah di-share belum ya di Drive, tapi ada kuncinya, nanti kita sesuaikan. Mungkin itu untuk LK yang kelima. Kemudian, nah ini terakhir untuk penguatan terakhir, memahami kebutuhan anak, diawali dengan memahami perbedaan keberagaman pada anak. Ini yang awal tadi kita bahas, bahwa semua punya identitas, semua punya latar belakang, maka kebutuhannya harus terpenuhi. Sebisa mungkin kita fasilitasi, ya. Kemudian memilih dan mengembangkan media pembelajaran tadi ketika diaplikasikan dalam pembelajaran, dimulai dari memilih media yang pas, yang tepat sasaran, ya, kemudian tidak mempromosikan stereotip gender, kemudian tidak ada kekerasan dan stigma negatif disabilitas dalam media yang kita berikan. Kemudian membiasakan perilaku positif tanpa kekerasan dalam proses PBM, ya, dan ini masih ada di beberapa sekolah yang masih memunculkan ini, ya, perlu kita sampaikan lagi bahwa kita tidak boleh membiasakan hal ini di dalam pembelajaran, baik itu guru ke siswa atau siswa ke siswa. Kemudian mengembangkan berbagai strategi pembelajaran untuk memastikan lingkungan belajar inklusif. Nah, ini sesuai LK 5, nanti bisa disesuaikan. Nah, RKTL tadi yang ditanyakan, apa yang akan dilakukan nanti oleh komunitas, ya, ini Fasda nanti akan meminta mereka untuk memilih salah satu tema di bawah ini dipraktekkan di kelas. Nah, saya belum tahu karena ini kan parsial ya, maksudnya ini hanya di Getsi. Nah, apakah nanti ketika sampai ke komunitas ini menjadi apa ya, mereka mendesain, pasti kan akan ada mendesain kelas. Nah, apakah mendesain itu mencakup beberapa tema, apakah khusus kelas Getsi saja, apa tema Getsi saja, itu yang kemarin tidak disampaikan. Tapi mungkin nanti akan diinformasikan lebih detailnya saat berjalan, ya. Jadi intinya nanti guru itu akan memilih tema untuk dipraktekkan, apakah konten media pembelajaran yang inklusif atau strategi di kelas untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda. Nah, ini nanti ketika proses RKTL-nya harus disiapkan, ya, foto, video kegiatan di kelas, media pembelajaran digunakan, ini dokumennya harus ada. Kemudian guru diharapkan berbagi pengalaman pada pertemuan berikutnya mengenai hasil review aspek inklusi dari kelas saat ini. Nah, jadi hasil praktek di kelasnya itu nanti disampaikan. Kemudian praktek yang dilakukan untuk membuat kelas lebih inklusif dan tantangan yang dihadapi selama praktek. Jadi desain, praktek, dan seperti apa direfleksi. Nggak mampu ya? Ya, mungkin itu untuk tema terkait Getsi. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada, bisa jadi ada saja yang nanti saya kekeh ya dalam tanda kutip ngotot terkait kesetaraan gender dari sisi agama misalnya. Ini ada sumber, ini sebagai tambahan saja, saya juga diamanahkan untuk menyampaikan ini. Ini terkait kesetaraan gender dalam perspektif Islam yang menyampaikan Bapak Nazaruddin Umar. Ini bagus isinya, bisa juga tambahan wawasan ya, mungkin bisa sekali disimak. Kemudian tentang kecerdasan majemuk Howard Gardner, ini yang multi intelligent juga jadi dasar untuk pengelolaan pembelajaran di kelas. Itu saja Bapak Ibu dari saya terkait materi Getsi yang kemarin sudah kita laksanakan di kegiatan Pasrof. Oke. Itu ada yang lain yang mau ditambahkan atau berbagi ceritanya terkait tema Getsi ini?
Sepertinya sudah cukup ya, Bapak Ibu. Ya, halo, assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iya. ini dengan Pak Soleh. Ya, Iya Bu, iya. ya silakan Mohon Pak. izin ya Bu ya, tidak menyalakan kamera ya Bu. Iya, tidak apa-apa, silakan. Baik Bu, terima kasih kesempatannya Bu. Saya hanya ingin mengkonfirmasi Bu. Tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, jadi sebetulnya ada beberapa informasi yang seharusnya dilakukan oleh Fasda di komunitas, yang kemudian kita harus sampaikan ketika pelatihan oleh Pasprov ya Bu ya. Betul, iya. Dan kemungkinan itu adalah informasi yang tidak kita lakukan ketika pelatihan Pasprov Betul. yang lalu ya Bu, seperti itu. Iya. Dan informasinya ini masih menunggu konfirmasi mungkin ya Bu ya, informasinya. Iya. Nah, mungkin akan disampaikan selanjutnya seperti itu. Iya, kalau dari tema ini sepertinya memang diminta untuk komunitas membuat desain pembelajaran inklusi sosial. Hanya apakah nanti dikemasnya satu gitu, maksudnya kan pasti di tema lain juga diharapkan nanti misalnya pembelajaran aktif atau yang lainnya bisa muncul juga di pembelajaran. Nah, apakah itu nanti jadi satu gitu atau harus khusus pembelajaran inklusif? Nah, nanti mungkin akan ada info selanjutnya. Karena kalau di tema GETSI ya memang dimintanya pembelajaran yang memuat tadi tentang pembelajaran inklusi seperti itu. Oke. Jadi ya itulah maksudnya yang saya pikirkan dari awal tadi ketika materi tentang MA juga kan ada informasi baru yang kita harus sampaikan ke Pasda, kemudian ini betul. Juga materi tentang GETSI juga tadi ada informasi baru juga. Jadi kita masih nge-review gitu sebetulnya apakah kita yang tidak dapat atau memang bagaimana gitu. Kalau kemarin waktu Pasprov kan kita hanya dikenalkan oh ya ada ini seperti itu kan ya. Nah, nanti yang menyampaikan untuk dilakukan itu Fasda komunitas gitu. Jadi komunitas itu kan nanti melakukannya banyak ya. Jadi mereka melakukan ini gitu harus diminta. Yang GETSI ini mereka diminta untuk mendesain kelas yang memuat inklusi GETSI gitu. Jadi kalau saya lihat dari RKTL-nya harus dibuat seperti itu. Karena diharapkan mungkin ya madrasah mengharapkan hal ini sudah tersosialisasi dengan baik sampai ke komunitas gitu, karena ini isu yang sekarang sedang concern, makanya melakukan kerjasama dengan inovasi itu. Oke Bu, saya konfirmasi satu lagi Bu ya. Iya, nanti mungkin karena ada bisa nambahin. Ya. Oke, karena ada hal yang berbeda atau informasi yang berbeda yang akan kita sampaikan ke Fasda, kemungkinan nanti juga ada dokumentasi yang kita akan dapatkan yang kemungkinan berbeda, dan itu mungkin akan disampaikan yang belum disampaikan ya Bu ya dalam bimbingan ini. Iya, pasti akan tersampaikan nanti melalui Butin ya mungkin. Oke. Iya. Saja Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Soleh. Izin, ya, ada lagi. Oh iya, Bu Mardiana silakan. Makasih. Mohon maaf sebelum mungkin berakhir, karena ini juga sudah jam 10 lewat di Makassar. Oh iya mungkin supaya saya tidak penasaran, dari tadi siang ini saya ikut sampai malam ini, makanya saya ingin menyampaikan sedikit refleksi barangkali apa yang saya paham supaya saya tidak gagal paham sampai pagi gitu Pak ya. Jadi kalau ingin menyampaikan sedikit, kalau misalnya ini salah mohon diluruskan, kalau memang ini masih mengawang-awang, mudah-mudahan besok-besok ada pencerahan. Gini, maksud saya gini, saya berawal dari penjelasan Pak Ade tadi siang bahwa kita sebagai Fasprov itu sebenarnya dalam hal ini membelajarkan andragogi. Bahkan kalau bisa secara heterogik ya, walaupun itu agak rumit. Tapi minimal kita sebagai fasilitator berhadapan dengan mereka pada fase itu memposisikan diri bahwa bukan sebagai antar ya kan. Tapi yang utama di sini adalah pembelajaran secara andragogik. Nah, materi-materi yang disampaikan sebetulnya yang disampaikan Fasda ke Pasprov ke Fasda itu kalau saya menyimpulkan ini, maaf kalau salah, itu
sebetulnya dilihat di RTL. Ini maaf nih, saya hanya berusaha menjalin apa yang saya tahu berdasarkan Iya, Bu. penjelasannya. Karena tadi Pak Ade juga bilang, kalau materi umum itu tidak diajarkan secara detail ya, tidak dijatuhkan ke komunitas. Yang jatuh komunitasnya yang ada UP-nya katanya. Nah, saya lihat di modul Bloodgrad itu karena saya adalah salah satu bagian dari komunitas MGMP dan pernah membuat, di situ ada UP7 di materi biologi sel, pengembangan desain pembelajaran, biologi sel. Nah, kita ketahui bahwa desain pembelajaran itu kan model. Model itu meliputi metode, media, strategi, dan semua perangkat-perangkat desain itu ada dalamnya. Istilahnya desain itu seperti model bingkai dari suatu pembelajaran. Nah, saya tadi agak ada pencerahan dari Ibu Tina di RTL itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa materi umum itu ternyata di program ini, PKB ini, materi umum misalnya GETSI, itu RTKL-nya itu berakhir di media, tadi kelihatan. Media kita diminta, pasti nanti diminta bikin media yang ada nuansa GETSI-nya. Dan ada lagi satu tadi itu, mungkin di materi umum yang lain seperti PA, pembelajaran aktif, ataupun yang apalagi satu itu, ada lagi diminta di RTL-nya. Nah, nanti kalau digabung itu jadi sebuah pengembangan model atau pengembangan desain. Itu yang saya tangkap dari penjelasan dari tadi siang sampai malam ini. Kemarin juga seperti itu. Jadi istilahnya gini, jatuhnya kita pelatihan dari IN ke Fastprof itu sebetulnya Fastprof ke Pasda ke komunitas itu sebenarnya nyambung. Itu kesimpulan saya nih untuk sementara nih, nyambung. Dan titik akhirnya itu kalau pembelajaran umum, materi umum, jatuhnya di pengembangan desain pembelajaran. Kalau pembelajarannya yang ada UP-nya itu ya terbagi, udah jelas kan, karena itu udah jelas di modul, ada UP3, udah UP4, 5, itu jatuhnya di situ. Tinggal bagaimana nanti Fastpro membelajarkan secara andragogik, itu teknik utamanya. Ini saya berusaha cari nyambungnya, karena kalau saya pikir kita mengatakan bahwa materi umum itu hanya sampai ke Fasda, terus ke komunitas nggak ada, jadi saya bingung. Nah, ini kan materi umumnya banyak, masa sih nggak ada yang sampai ke komunitas ya? Saya khawatir nanti ada pertanyaan dari Fasda, terus kita ini sebagai Fatwa kan minimal tidak bisa membuat mereka mengambang. Jadi mohon diluruskan, bulan saya ini ada bertentangan. Makasih Bu Tina, mohon maaf dan terima kasih atas penjelasannya. Iya, makasih Bu Mardiana. Ini sudah membuat ini ya, membantu kita juga untuk menyimpulkan. Nah, sepertinya memang seperti itu. Nanti kalau saya lihat kenapa tema-tema ini muncul gitu. Saya juga pas awal kenapa sih kita kan judulnya juga PKB biologi kok ada materi-materi ini. Oh, saya nangkapnya sama seperti Bu Martina. Oh iya, nanti pasti di akhir kita akan diminta mendesain dan diharapkan guru-guru itu akan mendesain pembelajaran yang mengusung tema ini gitu. Tema-tema yang kita sampaikan. Karena kan ke bawah nanti tidak ada khusus seperti ini ya, hanya mungkin disampaikan secara ini saja. Nah, mungkin Bu Tinia, monggo yang sudah tahu seperti apa bisa menyampaikan yang terkait barusan disampaikan Bu Mardiana sama teman-teman yang lain juga. Pak Soleh tadi juga mempertanyakan tentang kedepannya seperti apa. Maaf ya, baru gabung lagi. Tadi ada perlu. Jadi cuma dengar yang terakhir aja tadi. Tapi itu benar tadi ya yang dipikirkan oleh Bu Mardiana itu, terus kemudian Bu Tina sampaikan itu, memang niatan awalnya adalah kegiatan PKB. PKB itu kan untuk pengembangan guru ya, pengembangan guru. Berharap kalau gurunya berkembang lebih baik, hasil akhirnya adalah anak didik kita yang hasil belajarnya akan lebih baik. Kan sebenarnya kan tujuan utamanya seperti itu.
tidak melulu dari sisi akademis, tapi dari sisi yang lainnya, dari sisi sikapnya, gitu kan, dari sisi mentalnya. Makanya kenapa kita materi-materi ini nggak melulu dari sisi akademis. Kalau UP mungkin kita bicaranya akademis, tetapi untuk materi-materi yang lain, gitu kan, materi pendukung, sebenarnya materi umum ini sebenarnya materi pendukung. Nah, itu yang diharapkan nanti bisa terintegrasi pada saat kita itu membuat desain pembelajaran kepada anak didik kita. Dengan ada hal-hal yang tadi kita terapkan seperti itu, berharapnya itu nggak melulu loh pembelajaran anak-anak itu nanti akan membosankan, tetapi dengan adanya pewarnaan, adanya apa ya, sibgoh ibaratnya begitu ya, terwarnai nih kegiatan kita pembelajaran ke anak didik kita. Nanti kan tujuan akhirnya kan anak didik sebenarnya kan. Nah, itu akan lebih memberi warna. Jadi hal-hal yang mungkin di apa namanya keseharian itu, makanya kenapa ada moderasi. Berharapnya kan udah lagi nggak ada istilahnya apa ya, intoleran apa segala macam, terus kenapa ada Getsi, itu kan sebenarnya kan sama aja, moderasi, Getsi itu kan kurang lebih sama. Ya kenapa terus kemudian ada MEQE. Nah, supaya kita ini memang bisa melakukan segala sesuatunya itu serba terencana, serba terukur, sehingga hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan, termasuk bagaimana kita menyampaikannya ke anak didik kita nanti. Itu. Jadi memang akhirnya itu tadi kita membuat suatu desain pembelajaran yang di dalamnya itu ada akademisnya, tetapi terwarnai oleh tadi ya materi-materi yang lainnya itu. Jadi Bapak Ibu nggak melulu harus melihat dari sisi materi yang umum, tetapi kita ini kan untuk menyampaikannya ada banyak ya. Makanya kenapa tadi kita butuh mengerti apa namanya membuat kegiatan pembelajaran ini, kayak misalkan IT kita juga harus di-upgrade juga gitu. Nah, itu yang membuat kita itu anak-anak didik kita itu nanti menerima materi kita itu akan lebih mudah, akan lebih menyenangkan, sehingga mereka itu lebih paham dan akhirnya hasilnya diharapkan juga akan lebih baik ya, dari sisi akademisnya, dari sisi sikapnya, dari sisi mentalnya, berharapnya kan seperti itu. Nah, terkait juga dengan bantuan kita, ini kan dananya kan dibiayai ya, hutang ya Bapak Ibu ya. Ini kita berhutang loh. Jadi memang kita harus betul-betul melakukannya karena ini hutang. Hutang itu kan harus dibayar. Jadi kita memang harus betul-betul melakukannya serius ya, karena ini dananya dana pinjaman gitu kan. Nah, jangan sampai kita sudah dipinjami dana ibaratnya, tapi kita melakukannya itu tidak serius gitu. Nanti ya taunya dari mana, ya berharapnya akan lebih baik ya hasil dari anak didik kita itu. Itu kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi materi umum itu pendukung ya, sebenarnya pendukung bagaimana kita bisa menyampaikan ke bawah itu dengan lebih baik lagi itu. Nah, kalau bicara masalah UP ini kan baru sedikit ya, baru ada 10 UP loh yang ditulis modulnya. Itu insya Allah bisa jadi nanti ada kelanjutannya, bisa jadi ada revisinya, segala macam. Bisa jadi nanti di antara Bapak Ibu yang melanjutkan untuk menulis UP yang lain, gitu kan, masih banyak peluangnya. Makanya kenapa disampaikan bahwa kegiatan kita ini sifatnya dinamis, terus berkembang ya, berusaha untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi gitu. Kita adalah tim, ya, kita adalah tim. Bukan berarti yang menyampaikan itu lebih baik, bukan, tetapi kita saling menguatkan, saling mengoreksi, sehingga nanti hasilnya akan lebih baik lagi. Kalau tim itu kan begitu ya, saling support, saling menguatkan gitu kan, bukan saling menjatuhkan. Nah, berharapnya begini, dengan adanya diskusi, ada diperbaiki. Kayak misalkan bedah modul, oh ternyata ini kurang, ini kurang. Oke, kita nanti ada kegiatan revisi. Nanti ke bawah, semakin ke bawah akan semakin baik lagi hasilnya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya? Kenapa sih perlu penguatan lagi seperti ini supaya itu tadi kalau Pak Ade nyampein teknik fasilitasi ya, yang di atas disampaikan apa sampai ke bawah tuh tetap ya, mandiin gajah ya tetap gajah yang dimandiin, bukan yang lain gitu kan. Itu makanya kenapa kita merasa perlu, sekiranya pun nanti Bapak Ibu ya, kita nih IAN ini tidak mendampingi Bapak Ibu, berharapnya Bapak Ibu itu tetap menyampaikan dengan yang terbaik. Tapi kami terbuka ya, apapun yang Bapak Ibu itu butuhkan, apapun Bapak Ibu yang apa namanya info apapun gitu, itu sampaikan aja, walaupun sekiranya nanti kami ini memang tidak bisa mendampingi, karena kan memang belum keluar tuh ya surat-surat itu, siapa aja yang nanti akan bertugas. Ya.
Oke, yang penting kita tetap satu tim. Ya, pokoknya tetap satu tim. Dari mulai IN sampai nanti ke komunitas MGMP, itu kan semuanya kita sendiri ya ibaratnya. Ini saya, Bu Tina, Opa Ade sebagai IN, itu kan cuma label doang. Tapi sejatinya saya, Bu Tina kan guru, sama Bapak Ibu kan sama, yang punya murid loh di sekolah gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita semuanya berharap anak-anak didik kita ini akan lebih baik daripada guru-gurunya gitu. Itu Bapak Ibu. Oke, Bu Tina silakan apalagi. Oke, ya makasih Bu Tina. Saya masih ini menyimak, kira masih dilanjut. Oke Bapak Ibu, sepertinya sudah sangat larut ini untuk daerah tengah. Terima kasih semuanya. Ya, besok masih ada lanjutannya. Tetap semangat, insya Allah tadi kita tim saling membantu nanti. Nah, sama seperti yang lainnya ya, ini hanya untuk penguatan saja. Untuk nanti seperti apa penyampaiannya kami serahkan pada Bapak Ibu. Silakan disesuaikan dengan kondisi di tempatnya masing-masing. Lapangan itu kadang nggak sesuai dengan kita paling nggak kita sudah berencana. Nah, tapi kita ini adalah aktor ya. Bapak Ibu kalau udah di lapangan ya nggak mesti banget harus begitu ya, bagaimana kondisi lapangan. Nah, Bapak Ibu lihat sendiri mungkin kemarin ya waktu pelaksanaan Fastprov, kok kayak gini, kok gini. Iya, kondisi lapangan memang membuat kita jadi begitu gitu kan. Jadi nggak kaku-kaku amat sih sebenarnya. Kita udah nyiapin apa, ternyata bagaimana gitu ya, itu pasti ya siap-siap. Tuh, silakan bebas berkreasi. Betul. Dinamis, itulah dinamis. Estimasi lapangannya kering, kita dapat lapangannya habis hujan. Iya. Ya menyesuaikan. Jadi harus siap kering dan basah, Bu. Hanya mungkin sedikit terakhir Ustazah. Mungkin ke Ibu Tinia. Soalnya tadi itu banyak di grup sebelah waktu pelaksanaan Fastprov tingkat MTS itu sampai tidak siap panitianya di lapangan. Jadi mungkin takutnya supaya tidak terjadi hal demikian, mungkin disampaikan ke panitia LSP. Bahkan ada yang harus pindah-pindah hotel, harus tidak bareng dengan mapelnya mungkin atau apa. Itu mudah-mudahan tidak terjadi nanti kalau kita nanti di fasilitas tingkat MA. Mungkin itu saja. Iya, mudah-mudahan ya kita mencoba ikhtiar yang terbaik, tapi semuanya tidak lepas dari qadarullah itu. Yang penting kita sudah berencana melaksanakan yang terbaik. Kalau itu ternyata ada hal-hal yang seperti itu, udah di luar kemampuan kita ya, udah serahkan aja lah sama Allah. Tapi kita pasti berusaha untuk yang terbaik gitu. Tapi kita terbatas ya Bapak Ibu, kemampuan kita kan terbatas. Yang penting berusaha aja yang terbaik lah gitu. Hasilnya itu ranahnya Allah, udah nggak bisa diganggu gugat. Tuh. Kira-kira estimasi suratnya itu turunnya kapan? H- berapa Bu Tinia? Mudah-mudahan sih Senin udah keluar ya Bu. Mudah-mudahan. Kalau kemarin sih yang waktu MI itu jauh-jauh hari udah keluar. MTS kemarin seminggu sebelumnya udah keluar. Kita tuh tinggal berapa hari ya? Tadi tuh infonya begini. Untuk yang zona 1 nih ya, untuk yang zona 1 itu hotelnya tuh lagi agak kesulitan. Jadi infonya di Aceh tuh penuh hotel. Makanya belum bisa memutuskan di mana-dimananya gitu ya. Doa aja lah Bapak Ibu, doa kita yang terbaik lah. Dapat dimanapun dan mudah-mudahan nanti lancar gitu ya acaranya, mudah-mudahan. Lagian weekend ya Mbak. Pengen diundur dari Senin tanggal 11. Iya, kita tunggu nanti kabarnya. Ya Bu Tinia, mungkin sudah ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya, masukannya. Sekali lagi kita adalah tim. Nanti insya Allah pada saat pelaksanaan kita akan terus berkoordinasi ya, supaya semuanya bisa lancar, semuanya tercapai, dan yang paling penting adalah sehat semuanya, ya dilancarkan urusannya. Itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Bu Tinia. Insya Allah kita jumpa lagi besok. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah udah selesai
hari ini, tetap semangat, tetap bahagia, jangan mikir yang susah-susah, apalagi yang mikir belum jelas. Kalau saya tuh kalau belum jelas nggak usah dipikirin, jadi santai aja gitu. Nanti kalau udah di depan mata baru mikir harus ngapain. Kalau belum ada di depan mata nggak usah jauh-jauh mikirnya, capek, kasihan ya. Mendingan mikir yang di dekat kita lah, mikirin anak kita, suami kita, istri kita gitu aja, deket-deket, yang jauh-jauh mah nggak usah, udah. Ya, udah. Pokoknya berusaha untuk bahagia aja terus. Nggak usah mikir yang belum perlu dipikirin, udah gitu ya. Dan kita tim, nggak sendirian kok, kita nggak sendirian, kita bareng-bareng gitu kan. Jadi insya Allah ya tanggung-tanggungnya ya bareng-bareng juga. Tuh. Oke ya Bapak Ibu, itu aja. Silakan beristirahat dengan nyenyak. Nggak usah mimpi yang nggak enak ya, mimpinya yang enak-enak aja gitu. Kalau perlu nggak usah mimpi lah. Kalau nyenyak katanya sih nggak mimpi tidurnya, katanya begitu. Oke, baik Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan Sudah boleh. ditutup Bu Tina Boleh. tadi. Ya, Bu Tina di Boleh. stop dulu recordnya Bu Tina. Oh iya, lupa saya suka keantengan. Iya, nanti kalau apa namanya